pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu mau mengambil absen dari Ananda semua. Ini kelas berapa? Jam 1, Bu. Ini satu kan? Oke. Yang pertama Tita Sonia. Hadir, Bu. Yang kedua Muhammad Azlan. Hadir, Bu. Yang ketiga Siti Arifah. Hadir, Bu. Yang keempat Randy. Hadir, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, nah silakan tugas yang kemarin Ibu kasih dikumpul ke meja Ibu ke depan sekarang. Perwakilan saja ya. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang berani? Nanti akan Ibu kasih nilai tambahan. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang norma-norma, Bu. Ya. Apa saja norma-normanya? Ada 4 norma. Yang pertama norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga kesopanan, yang keempat kesusilaan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Arifah terlebih dahulu. Nah, siapa lagi yang berani? Siapa lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Nah, seperti yang telah Ibu katakan tadi, bahwasanya pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini materi baru kita. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau sehingga menimbulkan banyak keberagaman. Keberagaman apa saja? Yaitu keberagaman suku, agama, ras, budaya, keyakinan, dan keberagaman lainnya. Nah, walaupun kita berada di tengah-tengah keberagaman ini, kita harus tetap pada semboyan bangsa Indonesia kita. Apa itu semboyan bangsa Indonesia kita? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda tetapi tetap satu. Ya, benar sekali. Nah, dengan banyaknya keberagaman Indonesia ini, pemerintah harus bisa mendorong dan mensupport keberagaman tersebut. Untuk apa? Untuk menjadi kekuatan agar terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini tentu terjadi karena adanya faktor-faktor. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama yaitu faktor, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Faktor geografis.
Apa itu faktor geografis? Faktor geografis ini adalah faktor yang disebabkan karena wilayah Indonesia ini yang terdiri dari beribu pulau tadi tentu dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, dari pemisahan daerah wilayah Indonesia itu menyebabkan Indonesia ini berbeda-beda. Berbeda-beda dalam segi apa? Jika dapat kita lihat dalam segi mata pencaharian. Mata pencaharian yang berbeda bagaimana? Nah, berbedanya itu misalnya gini. Ananda tinggal di daerah pegunungan. Apa sumber mata pencaharian yang cocok untuk daerah pegunungan? Berkebun. Nah, berkebun. Nah, misalkan kalau kita tinggal di daerah perairan atau pantai, mata pencaharian apa yang cocok? Nelayan. Ya, nelayan. Nah, seperti itu. Itulah faktor geografis yang menyebabkan terjadinya keberagaman di Indonesia. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan asing. Nah, apa yang menjadi penyebab pengaruh terjadi karena pengaruh dari kebudayaan asing ini? Misalkan gini, Indonesia sudah terkenal dengan kegiatan berdagang sejak zaman dahulu kala. Tentu pedagang asing membawa kebudayaan-kebudayaan baru. Nah, sedikit banyaknya akan tertinggal di daerah kita. Nah, corak budaya tersebut akan menimbulkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan maupun agama. Nah, faktor yang ketiga yaitu kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Nah, maksud dari kondisi iklim dan alam yang berbeda ini, yakni kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan musim kemarau. Nah, serta perbedaan kondisi alam seperti yang tadi sama dengan geografis, yaitu pantai, pegunungan yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Oke, materi selanjutnya. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, apakah ada dari Anda semua yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia ini ada karena banyaknya suku-suku di masing-masing wilayah. Nah, siapa yang tahu apa itu suku bangsa? Tidak yang tahu? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Nah, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ini tadi. Kemudian ditambah dengan warisan-warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dari suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya? Siapa yang tahu? Yang menjadi ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu tipe fisik. Sini kita buat dulu ya. Yang pertama yaitu tipe fisik. Nah, tipe fisik ini maksudnya yang tampak oleh mata kita seperti warna kulit dan bentuk rambut. Masing-masing wilayah tentu memiliki jenis kulit atau warna kulit yang berbeda-beda serta bentuk rambut yang berbeda-beda. Misalnya di Papua, kan terlihat jelas bahwasanya berbeda antara rambut orang Papua dengan rambut di daerah lain. Nah, selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan.
menggunakan ini seperti kita tinggal nih di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bahasa apa yang menjadi ciri khas kita? Bahasa Minang. Ya, bahasa Minang. Kalau kita tinggal di Jawa, bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Kalau tinggal di Papua, terus tentu akan menggunakan bahasa Papua sesuai dengan daerah tempat tinggal masing-masing. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Nah, apa ini adat istiadat ini? Adat istiadat ini meliputi pakaian adat, ritual-ritual seperti waktu pernikahan, kematian, dan banyak lain halnya yang berhubungan dengan adat istiadat. Nah, selanjutnya yaitu kesenian daerah. Yang keempat. Nah, kesenian daerah. Apa yang termasuk ke dalam kesenian daerah ini? Contohnya itu seperti tari-tarian dan lagu-lagu daerah. Kemudian yang kelima yaitu kekerabatan. Nah, kekerabatan ini terbagi menjadi dua, yaitu kekerabatan patrilineal dan kekerabatan Matrilineal. Nah, kekerabatan patrilineal apa itu? Yang berdasarkan garis keturunan ayah. Ya, kalau yang matrilineal, Menurut garis keturunan ibu. nah kalau kita di Minangkabau ini kita masuk ke kekerabatan. Matrilineal. Ya, benar. Selanjutnya yaitu suku bangsa. Nah, suku bangsa ini di Indonesia kita kurang lebih memiliki 300 lebih suku bangsa. Nah, nanti dari suku-suku bangsa ini akan cuplikan sebuah video. Silakan Anda lihat dan Anda pahami apa-apa saja suku-suku bangsa dan kesenian apa serta tradisi apa yang dapat Anda temukan di video yang akan Ibu tampilkan. Silakan. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis.
Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, Ibu harap Anda semua paham dan tahu apa yang menjadi ciri khas dan pembeda dari suatu suku bangsa antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah Anda ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu keanekaragaman agama di Indonesia. Kenapa kalau sebelah berisik sekali ya? Ibu lihat dulu ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang keanekaragaman agama di Indonesia. Nah, agama merupakan sistem yang mengatur tentang keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dengan penciptanya. Nah, kata agama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tentang tata keimanan, keyakinan, dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, di Indonesia ada 6 agama besar yang terkenal. Apa saja itu? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Pertama, Islam. Ya, agama Islam. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Dan tempat ibadah. Sekarang disebut sama tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya masjid. Ya. Kedua? Kristen. Iya. Kristen apa? Protestan. Ya. Kitab sucinya? Alkitab. Tempat ibadahnya? Gereja. Nah, kemudian yang ketiga, agama? Kristen Katolik. Nah, ya. Nama kitab sucinya juga Alkitab, sama dengan Kristen Protestan tadi. Tempat ibadahnya gereja. Kemudian agama Konghucu. Oke, Arifah tadi sudah menyebutkan 1, 2, 3 agama. Konghucu tadi belum diselesaikan. Siapa yang bisa? Kita Sonia? Atau Siti Arifah mau melanjutkan? Enggak. Randi? Tidak. Azlan? Oke, Ibu aja ya.
Selanjutnya yaitu agama Konghucu. Nah, nama kitab sucinya yaitu Si Hu Wang Ching. Nah, tempat ibadahnya yaitu kelenteng atau litang. Kemudian agama yang kelima yaitu agama Buddha. Nah, agama Buddha ini kitab sucinya yaitu Tripitaka. Dan tempat ibadahnya wihara. Kemudian agama yang terakhir yaitu agama Hindu. Agama Hindu, apa kitab sucinya? Weda. Kitab sucinya Weda. Dan tempat ibadahnya apa? Pura. Nah, selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman ras di Indonesia. Keanekaragaman ras di Indonesia. Nah, secara umum ras ini dapat diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Kemudian masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras yang disebabkan oleh kehadiran atau kedatangan bangsa asing atau kebudayaan asing ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman golongan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke keanekaragaman golongan, ada yang ingin bertanya tentang materi keanekaragaman agama dan ras ini? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Bisa Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa, Bu. Oke, kita masuk ke materi keanekaragaman golongan di Indonesia. Nah, keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia dan kedudukannya sangat penting. Kemudian, menurut Merton, terdapat dua jenis kelompok sosial. Apa itu dua jenis kelompok sosial? Yaitu kelompok dan kolektif. Apa itu kelompok? Kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Sedangkan kolektivitas merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peranannya sebagai warga negara. Kemudian, dalam kajian sosial, adanya perbedaan golongan atau kelompok juga diakibatkan adanya status dan peranan sosial. Apa itu status sosial? Status sosial adalah suatu pangkat atau posisi seseorang di dalam kehidupan sosial. Misalnya, ia berada di strata sosial atas, menengah, dan bawah. Nah, kemudian peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang untuk mempunyai status dari sosial ini. Jadi, status sosial dan peranan ini saling berkaitan. Untuk mendapatkan status sosial, kita perlu untuk melakukan peranan agar kita memperoleh status sosial. Status sosial, apakah itu status sosial yang berada di atas, di bawah, ataupun di tengah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Ibu hapus ini boleh? Boleh, Bu. Penghapus Ibu itu di mana? Oh, ini ya. Apakah ini sudah dicatat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Nah, kita masuk ke arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Arti penting
Memahami keberagaman. Nah, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa yang menjadi arti penting dalam memahami keberagaman ini? Apa yang perlu kita lakukan untuk memahami dari keberagaman yang terjadi dalam Bhinneka Tunggal Ika ini? Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu yang pertama, menghormati suku bangsa di Indonesia. Apa? Menghormati suku bangsa. Ya, menghormati suku. Menghormati yang bagaimana? Menghormatinya berarti kita tidak boleh menjelek-jelekan satu suku bangsa. Misalnya suku bangsa itu orangnya kasar-kasar, orangnya jelek-jelek, orangnya hitam-hitam. Nah, itu tidak mencerminkan bahwa kita menghormati suku bangsa ini. Dan juga membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan sekitar. Apa contohnya yang dapat kita lakukan saling membantu? Gotong royong dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial guna untuk mempermudah tercapainya persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya yaitu menghormati budaya di Indonesia. Yang kedua, menghormati menghormati budaya. Tadi kan suku, sekarang budayanya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi, bahwasanya masing-masing kita kan mempunyai adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh saling menjelek-jelekan. Nah, kemudian yang kedua itu tidak menghina hasil kebudayaan suku lain. Nah, yang ketiga tidak menonton mau menonton seni pertunjukan tradisional. Nah, kita sebagai generasi muda ini seperti anak-anak semua ini perlu untuk menjadi penerus dari kebudayaan kita, seperti mencintai produk dalam negeri, menyukai hal-hal yang berbau tradisional seperti tradisional, tari tradisional, musik tradisional, tanpa kita meninggalkan budaya-budaya lama. Selanjutnya yaitu mau menonton seni pertunjukan tradisional. Apa saja yang termasuk dalam seni tradisional? Siapa yang bisa? Apa? Musik. Musik, tari. Nah, kita seperti anak-anak semua ini kan merupakan calon penerus bangsa. Nah, kita walaupun sudah tahu dengan budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita ini, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan budaya-budaya tradisional kita, karena budaya tersebut perlu untuk dilestarikan. Kemudian yaitu mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tari, musik, dan seni pertunjukan. Nah, ini contoh dari seni tari. Nah, tari tradisional dari Minangkabau apa? Tari piring. Nah, tari piring kita juga perlu untuk berlatih bagaimana gerakannya, ketukannya juga perlu, karena itu merupakan suatu usaha yang kita lakukan untuk menghormati budaya-budaya serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri. Bangga maksudnya di sini seperti randai.
Kita kan di Sumatera Barat ini kan terkenal dengan randai. Kita perlu untuk melestarikannya. Jangan sampai orang luar yang turut serta latihan dan bangga dengan kebudayaan kita. Tentunya kita sebagai warga negara atau yang warga pribumi dari kesenian randai ini juga perlu untuk melestarikannya agar tidak terlupakan. Nah, selanjutnya yaitu menghormati agama di Indonesia. Yang ketiga, menghormati Agama di Indonesia. Bagaimana cara kita untuk menghormati agama di Indonesia ini? Caranya yaitu kita diajarkan untuk tidak memaksakan kepercayaan dan keyakinan kita kepada orang lain. Misalnya, kita mempunyai teman yang berbeda agama dengan kita. Kita Muslim, dia non-Muslim. Kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk mengikuti keyakinan kita karena masing-masing kita diberi kebebasan untuk memilih keyakinan mana yang akan dianutnya. Kemudian, menghormati ras yang ada di Indonesia. Nah, menghormati ras di Indonesia ini dapat kita lakukan dengan yang pertama. Apa yang dapat kita lakukan? Menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya, Ananda pergi ke suatu wilayah orang lain, misalkan ke luar daerah. Tentu di sana memiliki suku atau ras atau berbagai budaya yang baru untuk Anda. Nah, Anda semua perlu untuk hidup berdampingan dengan ras tersebut. Anda tidak boleh menyalahkan ras orang lain karena berbeda dengan ras yang Anda yakini atau yang Anda jalankan. Kemudian yaitu tidak menjelek-jelekkan, menghina dan merendahkan ras orang lain. Nah, ini merupakan faktor yang sangat penting karena dengan adanya keberagaman ini tentu akan menimbulkan berbagai konflik atau masalah jika kita tidak bisa menyikapi atau jika kita tidak bisa menghormati dan menerima keberagaman ini. Kemudian yang terakhir itu menghormati golongan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita terdiri dari banyak-banyak golongan. Nah, di situ kita perlu untuk menyikapi hal tersebut. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus bisa menghormati golongan orang lain jika ingin golongan kita dihormati oleh orang lain. Nah, dari materi ini, apakah ada dari Anda yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Silakan. Apakah ada? Ada, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu materi Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, dalam asas multikulturalisme ada kesadaran bahwa bangsa ini tidak tunggal, namun terdiri dari banyak komponen yang berbeda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian
realitas historis menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini berdiri tegak di antara keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain hal sebagainya. Kemudian contoh nyata dari Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai alat pemersatu bangsa yaitu dalam penggunaan bahasa Melayu, yang awalnya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kita di Indonesia, namun setelah itu diganti menjadi bahasa Indonesia asli yang menjadi bahasa nasional negara kita. Kemudian, untuk dapat bersatu, kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pedoman tersebut apa yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari ini? Pedoman yang dapat kita pedomani yaitu Pancasila. Kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain. Apa saja itu selain dari Bhinneka Tunggal Ika ini? Apa yang menjadi alat pemersatu bangsa kita yang lainnya? Siapa yang bisa? Arifah bisa? Lagu kebangsaan. Ya benar. Lanjut selanjutnya. Bahasa Indonesia. Ya benar. Selanjutnya. Bendera merah putih. Ya benar. Selanjutnya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak. Yang lanjutnya yaitu dasar negara Pancasila. Bendera merah putih udah tadi kan. Terus lambang negara kita yaitu burung Garuda. Nah, itu yang menjadi alat pemersatu bangsa selain dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, pemersatu dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini, kita harus paham dan mengerti bahwasanya keberagaman ini hidup berdampingan dengan kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk menyeragamkan keberagaman ini? Yang pertama itu kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Yang kedua pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Lebih akrab misalnya Anda berasal dari wilayah ini, memiliki suku yang berbeda dan berteman dengan daerah yang wilayah lain yang memiliki suku lain. Berarti melakukan hubungan antar sesama yang lebih akrab. Kemudian itu perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah. Nah, Ananda berbeda dengan teman Anda yang lainnya, tidak harus membuat Anda bertengkar dan tidak ingin lagi berteman dengan dia, karena kita harus bisa menghormati sesama suku bangsa atau kebudayaan yang kita miliki masing-masingnya. Kemudian itu pembangunan berjalan lancar. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bisa Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa, Bu. Nah, ini merupakan materi terakhir kita, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, perilaku toleransi terhadap keberagaman. Apa yang menjadi perilaku sikap toleransi kita? Siapa yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan sikap toleransi seperti apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi keberagaman ini? Siapa yang bisa? Tidak ada. Nah, sikap yang perlu kita lakukan yaitu tidak memandang rendah suku dan kebudayaan lain, tidak menganggap suku dan budaya yang paling tinggi, yang paling baik. Kita tidak boleh merendahkan budaya atau suku orang lain dan meninggikan suku kita, karena kita masing-masing suku tentu memiliki ciri khas dan keistimewaannya masing-masing. Kemudian yaitu menerima keberagaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya.
Nah, di sini kita dengan keberagaman suku ini merupakan suatu aset yang berharga yang perlu kita lestarikan untuk agar kebudayaan kita ini tidak punah, karena kebudayaan ini bernilai tinggi di mata negara lain karena kita kaya akan kebudayaan. Nah, yang terakhir yaitu lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, seringkali kita misalnya terjadi masalah atau percecokan antara satu suku dengan suku lainnya. Hal tersebut dikarenakan karena kita terlalu menjunjung tinggi daerah kita sehingga kita tidak menghargai orang lain. Kita juga perlu untuk menghargai suku kita atau menjunjung tinggi suku kita, tapi kita juga perlu untuk berpedoman kepada negara yang menjadi pemersatu dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Materi dari awal tadi sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, mungkin sekian materi kita pada kali ini. Nah, kesimpulannya, dengan adanya keberagaman masyarakat di Indonesia ini, kita perlu untuk tetap berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang menjadi kunci utama agar kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ya, yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, Ibu akan memberikan Anda tugas, silakan dicatat. Tugasnya yaitu Anda pilih masing-masing dari provinsi yang ada di Indonesia ini. Misalnya Anda pilih Sumatera Barat. Anda harus mengidentifikasi apa saja kebudayaan, tradisi, dan kesenian yang ada di daerah pilihan Anda tersebut. Nah, Anda mau Ibu yang menunjuk daerahnya atau Anda pilih sendiri? Pilih sendiri, Bu. Oke, pilih sendiri ya. Nah, tugasnya nanti Ananda buat, kemudian Ananda kumpulkan ke Ibu minggu depan. Nah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.